materi tentang operasi matematika dan Boolean dari pelajaran produktif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Oktavia Diana sebagai moderator. Saya Kasya Pratiwi. Saya Zahra Nyaulia Putri. Saya Mesai Dwi Pratiwi. Saya Isha Prilia. Saya Suma Prasianti sebagai ketua kelompok. Halo semuanya, saya Ko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi operasi matematika di Kotlin. Saat kita bikin program itu pasti banget kita akan selalu berhubungan sama operasi matematika. Walaupun mungkin kita bukan bikin program matematika, contohnya saya mau bikin aplikasi toko online misalnya, itu tetap ada hubungannya sama matematika. Contohnya saya netapin harga, netapin jumlah penjualan, terus bikin laporan dan sebagainya, itu selalu berhubungan sama operasi matematika. Di Kotlin itu semua operasi matematika didukung dari mulai pertambahan menggunakan operasi plus, pengurangan menggunakan minus, perkalian menggunakan karakter bintang seperti ini, pembagian menggunakan karakter slash, atau sisa bagi. Nah, mungkin kalau saya teman-teman biasa belajar matematika, jarang banget ya ada operasi sisa bagi. Nah, kalau di Kotlin itu mirip kayak bahasa pemrograman lain, itu ada operasi sisa bagi seperti ini. Nah, operasi ini bisa kita operasikan ke semua tipe data number ya. Jadi semua tipe data number, baik itu short, byte, integer, long, float, double, itu bisa kita operasikan operasi matematika seperti ini. Di sini kita akan menulis dan menjelaskan kode operasi matematika. Jadi di sini ada contoh kode operasi matematika, di mana kita menuliskan dulu kalimat ini, kurung awal, di bawahnya ada variabel 1, titik 2, integer sama dengan 10 bagi 3. Di bawahnya lagi ada println dalam kurung 1, di mana hasilnya itu 3. Nah, di sini ada tanda slash, di mana diartikan sebagai tanda bagi. Kenapa hasilnya menjadi 3? Karena kita di sini menggunakan integer. Di dalam integer tidak bisa menggunakan 0,3. Di sini ada kode sederhana dari pengoperasian matematika dalam bahasa pemrograman Kotlin. Dalam bahasa pemrograman Kotlin, pengoperasian matematika itu yang diutamakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian. Lalu dilanjut dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kodenya di sini kita tuliskan val result 2 sama dengan 10 tambah 10 bagi 2. Lalu println result 2. Jika sudah, kita run dan hasilnya adalah 15. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah operasi pembagian dulu. Jadi bukan 10 tambah 10 bagi 2, tapi 2 bagi 10 tambah 10. Sekarang kita akan bahas tentang operasi boolean di Kotlin. Sebelumnya kita udah bahas banyak banget tentang operasi-operasi. Sekarang kita akan bahas operasi yang lain, yaitu namanya operasi boolean. Nah, operasi boolean itu digunakan untuk membandingkan dua buah boolean. Bukan membandingkan sih ya sebenarnya, tapi menggabungkan dua nilai boolean. Nah, di sini operatornya ada 3. Yang pertama adalah dan, menggunakan tanda NN seperti ini artinya dan. Ada juga pagar-pagar, ini atau artinya. Terus ini tanda seru, artinya kebalikannya. Jadi sebenarnya sebelumnya udah saya bahas ya, tanda seru itu kayak tidak. Jadi kalau misalnya, ya nanti kita bahas lebih detail. Nah ini tapi udah baku hasilnya, jadi kalau misalnya
ada true dan true, maka hasilnya apa, ada true dan false, hasilnya apa, itu semuanya udah baku. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tabelnya, nah ini contohnya operasi yang dan atau NN. Kalau di kirinya true, terus tambahkan operasi dan, terus di kanannya true, maka ini akan menghasilkan true. Ini kayak true dan true itu selalu true. Nah kalau true dan false, maka selalu false. Kalau ini false dan true, maka juga false. Kalau false dan false, apalagi ini udah pasti false. Jadi operasi dan ini hasilnya akan true kalau di kiri kanannya itu nilainya true. Kalau di kiri atau kanannya ada nilainya false, salah satu aja ya, itu hasilnya menjadi false semua. Ini operasi dan. Lantas gimana dengan operasi OR? Operasi OR agak sedikit berbeda. True or true, hasilnya true. True or false, hasilnya true juga. False or true, hasilnya true. False or false, hasilnya false. Jadi OR atau itu akan selalu true selama di kiri atau di kanannya ada yang nilainya true. Kalau di kiri kanannya dua-duanya false, maka dia baru hasilnya false. Jadi seperti itu ya. Di sini kita akan menjelaskan contoh kode boolean. Di sini saya akan menjelaskan contoh kode boolean. Di sini ada file, yaitu file new. Di sini ada nilai ujian yaitu string, kemudian di sini nilai 80 yaitu nilai ujian. Sama seperti ini juga. Kemudian di sini ada nilai ujian yaitu 80 lebih besar dari 75. 75 itu nilai rata-rata ujian. Jadi nilai ujiannya diartikan karena nilai ujian lebih besar dari 75 yaitu 80. Tapi jika nilai ujiannya di bawah 75 akan diartikan false. Ini adalah nilai dari nilai ujian yang diartikan true. Kemudian ini adalah nilai dari nilai absen yang diartikan true juga. Kemudian sini ada operator boolean yang diartikan dan. Jadi true dan true akan dihasilkan menjadi true. Jadi artinya nilai ujian akan lulus. File nilai ujian sama dengan misalnya 80. Misal absen 80 file, apakah lulus ujian? Misalnya lebih dari misal 75. File apakah lulus absen? Misalnya lebih dari 75. File apakah lulus ujiannya? Dan apakah lulus absen? Kita print. Kalau true di sini, maka kita di sini lulus. Kalau di sini false, maka kita di sini nggak lulus. Kalau di running true, artinya lulus karena absennya lebih dari 75. Sekian